Pagi ini itu program dari Bapak Wali Kota namanya Ngombe, Ngobrol Boys Ilakes. Ada lokal wisdom, ada kebiasaan di Kota Malang ini. Biasanya kalau ada masalah itu, kayak kita kalau lagi ada masalah dengan teman-teman itu biasanya diselesaikannya dengan ngopi bareng. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berupaya lebih mendekatkan diri kepada warga Kota Malang melalui program Ngobrol Boys Ilakes atau Ngombe. PJ Wali Kota Malang menjaring aspirasi langsung dari masyarakat. Program Ngombe atau Ngobrol Boys Ilakes bersama PJ Wali Kota Malang merupakan terobosan yang dilakukan PJ Wali Kota Malang di tahun 2024. Program ini dimulai pertanggal 2 Januari 2024. Di mana PJ Wali Kota Malang berdialog langsung bersama masyarakat yang berlangsung di Gazebo Balai Kota Malang. Masyarakat Kota Malang yang ingin berdialog dan menyampaikan masukan, keluhan maupun kritikan terhadap kinerja pemerintahan disampaikan langsung kepada PJ Wali Kota Malang dengan terlebih dahulu mendaftar melalui WIB yang telah disediakan. Nggak mau hanya ketemu lewat IT, lewat teknologi aplikasi seperti itu. Karena kalau ketemu langsung berharap sumbatan informasi, kemudian juga keluhan-keluhan, kendala-kendala apa bisa disampaikan secara langsung kepada Bapak Wali Kota. Di hari pertama program Ngombe, PJ Wali Kota Malang bertemu masyarakat dari berbagai elemen. Dialog dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh kepala OPD. Masyarakat juga menyampaikan langsung unek-uneknya kepada PJ Wali Kota Malang. Masyarakat yang hadir dalam program Ngombe menyambut positif karena bisa bertemu dan menyampaikan langsung aspirasi kepada PJ Wali Kota Malang. Warga juga berharap dengan disampaikannya langsung aspirasi kepada PJ Wali Kota Malang, nantinya permasalahan yang timbul di Kota Malang dengan cepat ditangani. Buku 4 dekade secara musik Kota Malang saya dikasih ini Pak, bersama Pak Wali Kota Pak Syufiaji. Sekarang diundang sama Pak Wahyu, mudah-mudahan saya Pak Umur. Ini saya sampaikan ada 2 topik yang harus saya sampaikan. Satu adalah KIP Pak. KIP ini adalah kartu induk penulis Pak. Dulu waktu saya sempat sowan ke Dikbud di Jalan Veteran, itu muncul KIK Pak, kartu induk kesenian. Nah, saya dimasukkan di kartu induk kesenian. Saya bingung mau kemana, soalnya basic saya adalah penulis, bukan kesenian. Kenapa harus ada KIP? Di situ biar ada segmentasi penulis bagian sejarah Kota Malang siapa, penulis novel siapa, penulis biografi siapa, hubungannya dengan menuju Malang Kreatif 2025 Pak. Di sana ada Malang Corner, sudut untuk tempat baca Kota Malang Pak. Ini saya juga mau diapresiasi untuk perpustakaan sepak bola. Setelah saya identifikasi, perpustakaan sepak bola ini adalah perpustakaan sepak bola di nomor 1 di Indonesia Pak. Belum pernah klub semuanya, biarpun Persis Solo, Persib Bandung, Persija pun tidak ada perpustakaan sepak bola. Kenapa harus ada perpustakaan sepak bola? Yang pertama, saya mengikis tentang fenomena tragedi Kanjuruhan. Harapan saya nanti ke depan Aremania lebih melek masalah literasi. Yang kedua, melek tentang masalah cara menonton yang lebih cerdas dan lebih sportif untuk menuju Indonesia lebih baik lagi di timnasnya. Soalnya sekarang udah sama Pak Erick Thohir sudah dimanai masalah tim.
tapi supporter belum pernah dibenahi Pak. Ini yang sempat kita nangis. Nantinya mudah-mudahan nanti di bulan 12 Juli betul Hari Supporter Nasional ada satu momen. Yang pertama, Aremania sekarang sudah menuju dilembagakan Pak, menuju dilembagakan. Yang kedua nanti mudah-mudahan perpustakaan sepak bola bisa launching. Saya juga mohon apresiasi dari pemerintahan. Kenapa? Larinya nanti ke sport tourism Pak, hubungannya dengan PAD, pendapatan asli daerah. Kenapa? Supporter yang datang dari Persija itu pun enggak, jumlahnya bukan ratusan tapi ribuan. Kuota sampai 5.000, 10.000 kuota supporter yang dari luar kota Malang. Kenapa enggak kita alihkan, kita jalan-jalan dulu Pak, misal ke Batu atau ke stadion atau apa. Ini larinya nanti ke pendapatan asli daerah, hubungannya dengan dinas pariwisata. Nah ini satu langkah ke depan 2024. Awalnya dari saya menjadi arek kampung Pak, dan juga bersyukur bisa diundang ke sini memberikan unek-unek. Tadi Bapak ngomong masalah aplikasi, kalau saya sih kurang kesel kalau pakai aplikasi. Soalnya orang Malang sak buat dang mari wis gitu loh. Perkenalkan Pak, saya Gofur dari Sumbersari. Dulu aktivitas saya bersama teman-teman Indonesia Damai mulai dari eranya Bapak Penny, Bapak Aba Anton, dan Bapak Haji Setiaji, dan insya Allah kita juga akan bergandeng dan bersinergi dengan Bapak Wahyudi. Mudah-mudahan kami dapat diterima, karena kami memang selama ini ya dikatakan resmi, ya resmi, tidak ya tidak. Karena kami memang terus terang tidak terdaftar di Kesbangpol. Tapi kami dengan beberapa SKPD berhubungan baik sampai saat ini. Nah, sebetulnya kami tahu dari Instagram Pemkot Malang, dari Instagram. Nah, kemudian saya langsung oke, saya daftar nomor 1. Dan kami tidak curhat sebetulnya. Kami sebetulnya juga menerima curhat dari masyarakat, baik melalui DM, WA, maupun di grup Indonesia Damai. Dan kami sempat membuka aliansi satu komando bersama Mas Kodir, Monitor Malang Raya, dan lain-lain. Dan ini yang kami perkuat, yaitu Indonesia Damai. Nah, kami selama ini Bapak berhubungan baik dengan Bapak Dandung dari DPU RPKP, Bapak Muklas dari PDAM Kota Malang, terus Bapak Nur Rahmat dari DLH. Nah, begini Pak, curhat masuk masalah ya entah pohon tumbang atau pohon yang penuh berlubang, masyarakat ini mengambil mana? Begitu pertanyaannya sering. Nah, akhirnya kita menampung, kita solusi dengan yang bersangkutan di dinas yang berkaitan. Nah, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, perlu ditingkatkan dalam monitor yang di Kota Malang ini kan 3 vital, kalau nggak salah 4. Yang satu masalah jalan berlubang, terus PDAM bocor, pohon yang perlu ditebang-tebang, dan yang terakhir yang paling viral sekarang ini di Kota Malang yaitu jukir. Nah, kami juga berkomunikasi dengan Bapak Wijaya selaku Disub. Ada apa-apa pun kita selalu berkomunikasi tentang jukir. Lokasi basecamp kami itu di Wonokoyo Bapak. Jadi kemarin itu sempat beberapa kali itu bocor. Jadi kami akhirnya aktivitas kami itu sehari-hari juga agak terganggu. Jadi kami akhirnya pindah tempat gitu. Jadi karena di Kota Malang juga ada Bakorwil, jadi akhirnya kita pindah ke Bakorwil karena beberapa hari PDAM-nya bocor itu tadi. Ada semingguan atau berapa hari itu, jadi kendala itu. Kemudian karena di Wonokoyo itu ada juga hutan kota Hamid Rusdi ya Pak. Jadi di situ kami juga ingin tanya kira-kira kapan mungkin ada rencana mau hutan kota itu ada revitalisasi. Jadi kan eman-eman gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi tempat healing untuk warga begitu. Partisipasi mahasiswa untuk ikut andil dalam pembangunan Kota Malang ini, karena dinilai Kota Malang ini adalah kota pelajar, yang mana kan kayak gitu
balas budinya mahasiswa Malang itu menuntut ilmu di Malang ini apa gitu. Jadi apakah ada program-program yang mana dari pihak Pemkot langsung menuju kepada para pelajar mahasiswa tersebut? Semisal mau kayak dimasukkan pada proyek-proyek yang ada di Kota Malang dan lain-lain. Terus dan ini kan nanti dapat juga sebagai solusi karena mahasiswa nanti akhirnya endingnya pasti cari kerja, Pak. Mungkin karena kalau sudah dari pihak Pemkot Malang ini sudah memberikan wadahnya dan sudah memberikan program-program yang mana menampung aspirasi semua mahasiswa, kan masalah kerja ini mungkin bisa diatasi gitu, Pak. Terus yang kedua itu terkait pengembangan citra Kota Malang. Jadi setahu saya Kota Malang ini mempunyai citra tersendiri yang mana orang yang pertama kali ke Malang itu langsung, wah, Kota Malang ini kota pelajar, Kota Malang ini kota yang indah, kota bunga. Ketika saya sharing sama alumni-alumni yang dulu belajar di Malang, Malang sekarang kok beda dari yang dulu. Dulu Malang itu rindang, indah, kota bunga, dan menyejukkan. Dan mungkin citra dari Kota Malang ini ayo dikembalikan gitu, Pak. Gimana langkah-langkah yang strategis untuk mengembalikan citra Kota Malang tersebut. Dan saya mohon arahan dan bantuannya terkait tadi partisipasi mahasiswa, mohon dikembangkan lagi untuk sama-sama membangun Kota Malang yang sudah banyak berjasa bagi kita semua. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Ini sementara ini ada 4 ini tadi warga masyarakat Kota Malang yang secara keseharian beraktivitas ataupun ternyata juga ada dari mahasiswa baru ini yang tentunya merasakan vibe-nya Kota Malang ini saat ini. Bapak Wali Kota yang pertama ini tadi ada Mas Sambison ini, biasanya Arif Wibisono panggilannya lega Arif Wibi, ini panggilannya Bison ini. Sambison ini penulis gitu. Tentunya berharap ada satu pembinaan secara terstruktur dan masif untuk para penulis. Setahu saya malah penulis yang aktif Pak Dukut ya, yang bikin Malang Tempo dulu itu bukunya luar biasa itu. Jadi ini yang sehingga penulis sejarah Kota Malang ini bisa semakin berkualitas dan semakin banyak lagi jumlahnya. Beliau rupanya juga ini Bapak aktif di sepak bola. Makanya ngomongin tentang sepak bola dari sisi kepustakaan dan pembinaan lembaga kesupporteran pun fasih sekali ini Sambison. Sam Gofur ini berupaya juga turut serta memberikan saran masukan dan sekaligus sebagai jembatan atau bridging ini bagi warga kota masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan layanan. Kemudian ada Mbak Cynthia dari media.malang.com gitu. Versi medsosnya ada juga ya, tak follow-nya habis ini. Mbak Cynthia ini dengan temannya berharap ada ini Bapak sebagai satu media baru kerjasama partnership kemitraan dengan media yang selama ini dijalin oleh bagian Prokopim dan Dinas Kominfo ini juga bisa menyentuh malang.com. Termasuk pula pertanyaan tentang informasi seperti layanan air minum, kemudian juga ada di Wonokoyo ini di Hamid Rusdi sana ada bumi perkemahan Bapak, akses pembangunan ke area Malang Timur, termasuk aktivasi kaitannya dengan pemanfaatan Hamid Rusdi atau hutan Wonokoyo ini sebagai bumi perkemahan yang telah ditetapkan. Kemudian Mas Wahyu arek Lamongan LE Mania. Pembinaan pemerintah Kota Malang dengan mahasiswa yang selama ini terjalin lewat pengembangan ekonomi kreatif yang luar biasa itu Bapak, hampir seluruh perguruan tinggi. Makanya tadi tak tanyakan dulu ini Mas Wahyu ini berapa lama di Kota Malang. Jadi rasanya nanti bisa kita kenalkan dengan ekosistem ekonomi kreatif yang luar biasa itu Bapak, yang hampir semua mahasiswa dengan dari beragam perguruan tinggi ini aktif ada di sana. Nanti Mas Wahyu bisa melihat-lihat juga di sana.
termasuk pula bagaimana Kota Malang ini membangun citra atau brandingnya. Demikian Bapak, sementara ada 4 ini, mohon saran-sarannya dalam forum ngombe kali ini. Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin langsung saja ya, karena juga waktu ini yang membatasi kita. Jadi sama Mas Bison ya, kita ada berapa kali ya kita ketemu dan saya apresiasi terkait dengan literasi ini karena memang saya sepakat bahwa di Malang ini terkait dengan penulis ini sudah sangat langka ya. Apalagi penulis yang serius, yang banyaknya penulis yang hanya sebatas-batas saja di medsos semua boleh dipakai. Tapi yang saya sepakat. Sementara itu, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa melalui program ngombe merupakan evaluasi selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang. Untuk itu, dirinya ingin menjaring aspirasi langsung dari masyarakat terkait permasalahan yang timbul di Kota Malang. PJ Wali Kota Malang berharap melalui program ngombe bisa bertemu masyarakat dan dapat mengetahui langsung permasalahan yang timbul, sehingga apa yang dilakukan tepat sasaran. Padahal kita yang sosial ini, lambat laun kan akan hilang kan gitu ya kan. Nah, terus siapa lagi yang bisa menjaga? Salah satunya dengan literasi terutama yang Kota Malang. Seperti Pak Dukut ini, saya dulu sering diskusi kita dengan Pak Dukut, beliau di Gresik itu ya. Akhirnya beliau nggak masalah itu ya. Akhirnya kita tidak berkomunikasi kembali. Tapi kemarin kita udah kontak-kontak dan sehat dan dia punya data-data yang bagus kan. Saya rasa mungkin saat ini terkait dengan secara historis bagaimana perkembangan Kota Malang itu hanya di sementara ini ya, Mas, misalnya dari Pak Dukut ini saya mendukung ini terkait dengan aku penulis dan memang 1:10 ini masih bagus ini, sepertinya di bawah 1:10 ini dari penulis ada di bawahnya karena memang sangat sulit sekali dan ini perlu kita tingkatkan lagi. Apalagi kita banyak perguruan tinggi di sini kan, seharusnya penulis ini akan bisa lebih banyak. Kemudian nanti perpustakaan terkait dengan sepak bola Kota Malang nanti siap, nanti kapan dibuka, insya Allah nanti kita akan dukung, kita akan kesana digadang ya, bisa ya nanti bisa kolaborasi dengan Bu Kadis ya Bu ya, karena juga kita punya ada tempat-tempat sendiri, ada Malang Corner ini, nah salah satunya apalagi ini dengan perpustakaan sepak bola ini hanya pertama kali dan satu-satunya di Indonesia ya ini karena sepak bola ini kan tidak bisa lepas dengan masyarakat Kota Malang. Ya, Aremania ini lekat dan tentunya untuk bisa melestarikan terkait dengan historisnya sepak bola apalagi telah dikanjurkan dari Malang sangat bagus sekali. Itu ya Mas Son, nanti kita akan bisa komunikasi lebih lanjut ya. Kita mungkin semua nanti yang apa yang sudah diusulkan kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman dari PJ dan bisa ada saya kan bisa ngatur itu bisa jadi paru-paru jadi kita harus pertahankan itu nggak akan mungkin kita fungsikan perkara nanti tidak digunakan sebagai stadion tapi bisa kita gunakan untuk yang lain kan begitu untuk event-event yang lain tapi stadion yang memang representatif perlu kita butuhkan ya. Ada di sekitar wilayah Kota Malang. Bisa jadi di Kedungan menjadi sport center karena sudah ada Gor Penarok. Itu aja kita sampaikan ada pihak yang tertarik, monggo kan begitu. Kita bisa dengan BOP dan nanti setelah selesai baru kita kembali ke silakan kepada Kota Malang kan enak. Itu yang intinya ya. Jadi saya tegaskan sama sekali sudah ada di majelis saya sudah. Tapi ya saya kata-kata hal semacam itu kan sudah biasa, tapi yang jelas apa yang harus disampaikan seperti itu. Menurut bisa ini saya pikir sudah perlu berdebat lagi ya terkait dengan hal tersebut. Mas Gopur katanya Sumbersari ini tempat mainan saya dulu sih sawah-sawah sih. Nah, di Indonesia ada apa ya? Saya sering dengar namanya, tapi saya baru ketemu orangnya baru ini. Mas Gopur. Tiba-tiba wongnya ya enak sih ngomong ya. Nah, betul. Jadi saya terima kasih sudah ada satu media yang untuk memfasilitasi masyarakat
untuk bisa memberikan satu gambaran atau bentuk pelayanan dari UPD. Dan memang hal seperti itu kita perlukan. Kadang-kadang kita ada keterbatasan dari UPD kita untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Tapi dengan adanya media-media seperti itu, saya berterima kasih juga untuk membantu. Dan apabila ada hal yang perlu kita tindak lanjuti, kita akan lanjut. Dan tadi sudah disampaikan juga ada beberapa keluhan dan alhamdulillah dari dalam itu oleh UPD. Ya. Nanti kalau tidak ada tidak lanjutnya, nanti lapor saya. Itu aja Mas Gopur. Kan enak kan gitu. Itu bisa tak kirim untuk gitu ya, satset watet ya. Laporan masuk besoknya minimal ya. Satset watet GPL ya, jadi satset watet nggak pakai lama kan. Ya mau jalan berlubang, sepeda bocor, ini kan ada Pak Kepala Dinas PUPR PKP. Ini uangnya loh, karena semua KPU jadi siji uangnya. Tapi gak guru-guru ya tapi ya kemudian beda yang bocor, ini ada Pak Dirutnya monggo dari dengan ini pohon yang itu Bang Pak Rahman sakit sakit. Nah kemudian jukir ini dari Pak Kadisub ini selalu jadi di semua perhatian ini selalu kita lakukan. Cuma yaitu semua penyelesaian kan ada tahapannya, tidak mungkin juga langsung selesai. Saya kasih contoh tadi pada saat media seperti itu, saya menyelesaikan terkait dengan exit jalan tol Mojopuro, itu kan tahapannya juga kita lakukan, tidak langsung. Dan alhamdulillah sudah selesai. Tapi yang jelas saya terima kasih ya Mas Gopur dengan Indonesia yang lainnya bisa menjadikan satu media antara Pemkot Malang dan masyarakat Kota Malang. Tidak ada hal-hal yang apapun segera sampaikan, apabila tidak ada solusinya tinggal lapor ke saya aja. Kan rata-rata sudah tahu ya saya, walaupun saya tidak bisa tapi saya baca, termasuk di dalam semua itu. Mbak Cynthia, saya mohon maaf karena di Wonokoyo ya, ini PDAM bocor akhirnya pindah kelas itu. Karena hanya gara-gara PDAM bocor, akhirnya 1 minggu nggak bisa teraliri airnya ya, akhirnya pindah ya. Bukan, tapi pindahnya hanya karena beda bocor apa karena ada bakor ada lurangnya gitu ya? Karena bocor itu sudah. Oh salah satunya. Oh iya. Oh ya, ada di sisi juga. Nah ya, ini dari malang.com ya. Nah terkait kerjasama tadi Pak Sekda sudah menyampaikan, nanti ada ini Pak Kadisonipo ada itu. Sudah kenal ya dengan Pak Kadisonipo ya? Belum ya? Nah ini berdiri Pak Kadisonipo ini yang banyak ini yang paling banyak bertanggung jawab terkait dengan media sosial ya, beliau ini. Termasuk tampilan-tampilan saya di media sosial ya, ini beliau ini yang ini. Jadi semuanya kita serahkan nanti aja. Pak Kadis yang dengan Pak Kabak Prokopim ya. Nah ini sebelahnya ini Pak Kabak Prokopim ini bersebelahan supaya satu terkait dengan kerjasama media itu dengan 2 orang inilah nanti yang akan lanjuti. Mungkin kadang-kadang teman-teman di media sosial, OPD-PD, si A, si B kan belum banyak yang kenal ya. Nanti seharusnya tadi kita kenal satu-satu supaya tahu. Ya, nanti kita kenalkan satu-satu terakhir. Kemudian tadi hutan kota ya, kita itu tempat camping, tempat perkemahan, pramuka. Ini kalau ada sampai Dota Ati ini Pak Camat Klojen ini paling. Nah ini beliau ini Kak Heri ini ketua Warsak Kota Malang, sering perkemahan pramukanya di sana, termasuk kemarin ada satu ya historis yang biasanya dilakukan oleh pramuka yang berjalan ya, kan menuju ke hutan kota itu ya, menuju ke Long March Pak, Long March itu. Nah itu, jadi ini kita akan fungsikan karena menjadi satu ikon juga, terutama terkait dengan pramuka ini, mereka juga mempunyai historis juga di kota itu. Nah ini yang mencak-mencak ini Pak Camat Roger ini karena selalu banyak pramukanya yang di sana, ini Pak Kapsa Kota Malang. Siap. Dan yang terakhir ini Mas Adi Afid ya, dari LA Mania ya. LA Mania dengan Aremania ini kan jadi satu sekarang ya. Jadi baru pertama ini berapa bulan dari udah setengah tahun ya. Tapi setengah tahun udah seperti merasakan apa namanya suasana Aremanya ya. Jadi sampai sudah sampai begini. Ya terima kasih ini juga sebagai dari mahasiswa yang baru program partisipasi sebenarnya ada ya beberapa
program dan kegiatan yang selalu kita kerjasamakan. Karena tiap perguruan tinggi yang ada di Kota Malang itu sudah ada kerjasama dengan pemerintah Kota Malang. Ya. Nah, dari situ sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan. Dan harapan kami dengan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kota Malang ini itu juga ada timbal balik. Kita banyak memberikan fasilitasi, dan dari mereka itu banyak pemikiran-pemikiran yang sudah diberikan kepada kami. Benarnya beberapa hal yang memang sudah menjadi pemikiran dari perguruan tinggi, silakan sampaikan pada kami, kita diskusikan. Banyak yang sudah membuat kajian-kajian dan lain-lain, kita diskusikan. Ya, karena kebetulan juga saya juga salah satu pengajar. Saya ini juga dosen di salah satu perguruan tinggi, jadi saya tahu lah beberapa hal. Dan itu selalu ada kita fasilitasi. Hanya kadang-kadang perguruan tingginya tidak proaktif. Banyak ya, karya dari mahasiswa-mahasiswa, terutama baik yang itu tugas akhir, skripsi, disertasi, maupun tesisnya, itu semua terkait dengan beberapa yang memang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang. Nah, tetapi saat itu tidak ada mungkin, padahal kita sudah ada kerjasama, sudah ada MOU, sudah ada PKS dengan perguruan tinggi. Tetapi hubungan-hubungan ini sepertinya harus kita tingkatkan. Tapi monggo ya, jadi Mas sudah mengingatkan, nanti tolong sampaikan kepada Ibu Diwain bahwa kita sudah ada kerjasama. Itulah sebagai media kita untuk kerjasama. Jadi apabila ada hal-hal yang memang baik, dan ini sudah beberapa ada perguruan tinggi menyampaikan kajian-kajiannya, studi-studinya pada kita, dan kita ikuti. Dan kita tidak lanjut. Nah, itu adalah para serta dari perguruan tinggi dan mahasiswa. Bagaimana dengan cikal bakal dari Kota Malang, kita akan kembalikan supaya Kota Malang menjadi asri, adem, ayem, dan lain-lain. Tetapi insya Allah beberapa hal yang menjadi satu target kami untuk bisa menjadikan Kota Malang yang lebih baik, itu akan menjadi satu pedoman untuk kita lakukan ke depan. Saya kira itu ya, Mas-mas dan Mbak-mbak, saya terima kasih terkait dengan beberapa hal, dan ini kami kan sudah kita kumpulkan dengan semua OPD agar BPD juga bisa langsung menindaklanjuti beberapa hal yang menjadi arahan saya. Karena saya tidak akan dua kali lagi, karena OPD di sini apa yang sudah menjadi arahan saya, mereka akan tindak-lanjuti. Kadang-kadang OPD dengan saya ketemuannya terbatas, ya, hanya terbatas ini saja. Saya harus dua kali lagi untuk memerintahkan, tapi ini bisa langsung. Jadi bisa ada langsung direct apa yang sudah saya lakukan di sini, mereka sudah langsung tindak-lanjuti. Nah, ini momennya pas. Kenapa apel kita kan selalu ketemu dengan OPD. Nah, sebelum OPD kembali ke kantornya masing-masing, kita kumpulkan di sini, ketemu dengan 12 kali. Cuma ya kita terbatas karena OPD juga ada beberapa kegiatan yang memang harus dilakukan, kaitannya juga dengan masyarakat. Nah, ini Pak Sekda, tadi ini kita harus kita kenalkan bersama supaya nanti bahwa yang hadir di sini juga bisa tahu. Ya, ini di sebelah kanan saya ini Bu Asdua, ini Pak Mir, ini staf ahli, tiga ini staf ahli semua. Ya. Staf ahli, maka di depan sudah bisa memberikan masukan dan apa yang harus saya lakukan. Kalau Pak Sekda sudah tahu semua. Ya. Dari sana, pojok sana ini, pojok sebelah kanan dari kiri ini Bu Usi, ini Kepala Kadis Dukcapil. Ya. Dan Ngombe ini bisa menjadi satu media untuk bisa kita langsung bertemu langsung, dan nanti monggo dimanfaatkan agar terkait dengan Ngombe ini bisa sesuai dengan harapan saya dan juga harapan masyarakat banyak. Dan saya nanti juga akan atur nih Mas, bisa-bisa nanti kalau Ngombe ini juga semakin ini saya akan atur, mungkin bisa datang ke saya di kecamatan. Ya, nanti supaya tidak jauh dari masyarakat ke balai kota, ya nanti kita atur ke depan. Saya nanti minggu pertama ini di kecamatan Lojek, ya nanti di Kabupaten Lojek, kemudian saya apel di sana, nanti OPD-OPD juga apel di sana, ya nanti kita mobilnya di Kecamatan Lojek. Kemudian bisa setelah itu nanti Limbi, Lowaru, Tunggang, Sukun, supaya nanti mendekatkan. Karena saya mikir juga kadang-kadang mereka ke balai kota, angkutannya juga harus dikeluarkan, dan biarlah saya datang ke sana. Di Gazebo Balai Kota ini tempat yang oleh Pak Wali ditetapkan sebagai satu ruang demokrasi ini untuk bisa menyerap aspirasi-aspirasi warga masyarakat. Oh iya, di belakang ada Bu Kepala Bapeda Ayu juga, Bu Dwi Ayu namanya. Bu Dwi,
Sini loh, jangan di belakang gitu. Sama kakak Prokomin sini Bu. Baik, Pak Wali izin kesempatan pertama kita berikan dulu kepada tamu-tamu kita. Satu untuk memperkenalkan diri, kemudian berikutnya mohon disampaikan substansi permasalahannya secara lugas dan singkat. Kami persilakan. Asli Putra Malang dari Bumi Ayu. Terima kasih jembatan saya sudah dibuka kemarin. Saya selaku ketua APBN yang di sebelah kiri saya adalah Samtolin Effendi, Sarjana Hukum, beliau sekretaris APBN. Sebelah kanan saya adalah Bu Yeti atau Mbak Yeti Ayu. Mbak Yeti Ayu selaku bendahara APBN. Ada Bu Sisil Ayu juga dan Bapak Taufik selaku perwakilan pedagang yang di kesempatan siang hari ini berkesempatan kita hadirkan untuk bersilaturahim di acara audiensi kali ini. Langsung pada substansi Pak, satu perjalanan panjang yang sudah kita jalani hampir sekitar 8 bulan. Saya mencoba untuk mencari peluang atas keluhan, atas sambatan-sambatan dari teman-teman pedagang kaki lima yang dulu pernah berjualan di area Retawu Wilis. Ya Pak, jadi Retawu Wilis ini sudah ada sekitar hampir 10 tahun yang lalu sebelum diberhentikan. Ya, jadi memang kita akui Pak, pemerintah tidak bersalah karena pada waktu itu teman-teman menyelenggarakan pasar pagi Retawu Wilis ini tidak pada posisi yang benar, jadi keberadaannya ilegal. Setelah pasar ini diberhentikan, ada beberapa statement yang disampaikan kepada teman-teman pedagang. Bahasanya kon oleh dodol nih gini rek, tapi genano. Bahasanya seperti itu. Dalam artian harus legal, harus terorganisir. Jadi kalau dulu tidak terorganisir Pak, memang kita akui. Dan bukti-bukti bahwasanya dulu tidak terorganisir sudah jelas. Jadi sistem administrasi yang ada itu juga morat-marit. Makanya setelah diberhentikan dan dilarang untuk beroperasional, teman-teman mencoba untuk mencari sebuah wadah. Begitu Bapak, itu cerita singkat kenapa kami beraudiensi. Jadi setelah kami juga mohon petunjuk terhadap beberapa tokoh-tokoh Malang, termasuk beberapa anggota dewan, kita mohon saran dan petunjuk. Salah satunya adalah kita mengaturkan surat permohonan audiensi dan surat permohonan pengelolaan pasar pagi Retawu Wilis. Walaupun hasilnya kemarin kurang memuaskan kami sudah mendapatkan surat balasan bahwasanya kami masih belum bisa mengelola area di sana karena ada beberapa ketentuan yang harus atau ada peraturan yang melarang berdirinya pasar tersebut. Makanya kami masih terus bergerak untuk mencari solusi supaya teman-teman kami yang dulunya berjualan ini bisa kembali mengais rezeki. Toh mereka juga orang-orang Kota Malang. Itu Bapak Wali Kota. Jadi sementara secara perkenalan ini yang bisa kami sampaikan. Harapan sih di kesempatan kali ini kami mempunyai satu jawaban yang Pak bisa membuat kami semuanya lega dan teman-teman yang dulunya bisa berjualan di pasar pagi ini bisa kembali mendapatkan lahan bagi mereka untuk berjalan. Aliansi Pedagang Pasar Minggu Retawu Wilis. Hari Minggu berawal dari Car Free Day. Yang kita tetapkan di Jalan Ijen Bapak. Car Free Day ini sebenarnya hari bebas kendaraan bermotor, di mana amanat dari lingkungan hidup dan amanat dari Kementerian Perhubungan ada hari-hari tertentu. Malang mengambil hari Minggu, ada satu ruas jalan yang ditetapkan sebagai hari bebas kendaraan bermotor. Harapannya di sana ada satu semangat menumbuhkan
kepedulian warga terhadap lingkungan dengan sekali-sekali yang dindi gak ngegas dengan jalan kaki, kemudian juga berolahraga. Nah, karena itulah ada satu segmen jalan yang ditutup, Bapak. Ternyata dari segmen jalan yang ditutup itu ada sirit-sirit ruas jalan. Nah, ini yang beliau-beliau ini rupanya dari sirit Retahu dan sirit sampai sirit Wilis ini. Di sana memanfaatkan sebagai satu sektor, dari sisi sektor informal, Bapak. Dari sisi sektor informal terbuka ruang karena ada banyak orang berkumpul di Car Free Day ini. Karena ternyata orang-orang di Car Free Day ini selain jalan-jalan di sana cari keringat, rupanya juga lebih banyak cari makannya, Bapak, daripada cari keringatnya. Karena itulah, iya, jadi ya, tapi semangatnya sekali lagi Bapak-bapak di sana itu Car Free Day, bukan untuk bikin pasar minggu, ada karnaval ataupun pasar UMKM dan segalanya. Itu efek-efek samping. Karena itulah ini namanya sektor informal. Tapi rupanya Bapak, sektor informal ini pengen diformalkan. Makanya Pak Seknya Aliansi ini juga sesama sekretaris kan sama saya ya, kita ya. Lawyer ya. Jadi sektor informal yang pengen diformalkan. Nah, ini yang tentunya ada beberapa hal yang secara substansi nanti perlu kita pahamkan bersama dulu. Jadi sektor-sektor informal seperti ini ada keterbatasan-keterbatasan ruang, termasuk pula fasilitas-fasilitas umum yang nantinya dimanfaatkan di sana. Manfaatkan ruang milik jalan yang ketentuan utamanya memang lebih untuk mengalirkan arus-arus transportasi, aksesibilitas, mobilitas kendaraan dan seterusnya. Ikut mendalami terkait permasalahan ini kepada Wadah Universitas. Mohon arahan-arahan dari Bapak kaitannya dengan pedagang pasar Retahu Wilis ini yang merupakan bagian dari sektor informal kaitannya dengan pembinaan UMKM. Sebagai tambahan informasi kagum Bapak, kita punya namanya wisata belanja pedagang pasar Tugu, Bapak, pasar Minggu, yang kalau ini di area parkiran Stadion Gajayana, di halamannya di Suarapar, di sana setiap di velodrome ya, di velodrome juga ada. Kemudian kalau swasta dibina oleh swasta itu di Museum Brawijaya, di sana dikelola tersendiri. Demikian beberapa hal sebagai informasi, tapi saya yakin Bapak Wali Kota juga sudah mengamati langsung fenomena-fenomena ini dan mohon arahan-arahan dari Bapak terkait dengan keberlangsungannya. Bapak, kami persilakan. Cepat sekali. Sekretarisnya juga cepat sekali. Polingnya itu nggak ada muatan apa-apa kan? Karena nanti panjang. Nah, saya cuma ngomong cepat sekali ya. Ya ini supaya nggak tegang aja, karena mulai tadi saya kan udah buka ngombe tadi itu ya, jadi ngobrol Boys Ilakes itu baru pertama, dan saya terima kasih dengan sudah bisa memberikan satu kalau bisa kategorinya curhatan atau terkait dengan masalah dari PKL Retahu Wilisnya. Memang beberapa kali ya mungkin sudah melayangkan surat ya, termasuk juga sudah ada jawaban ya. Jawaban itu dari OPD ya. Oh, dari Pak Sekda ya. Oh ya, ya itu berarti yang terkait dengan legal. Ya. Jumlah PKL ada berapa Pak? Versi data ada 600 sampai 800 Bapak. Ini yang saya bawa. Oh, iya. Cuma ngapunten ini karena datanya bahasanya tidak legal tadi, sehingga saya enaknya gitu loh. Saya juga jalan-jalan di situ kemarin, sempat juga saya makan pecel di situ sambil melihat. Jadi memang apabila tidak ada Car Free Day pun, ya, tapi di hari Minggu kita benar menjadi
kunjungan terutama kalau saya lihat bukan berolahraga tapi banyak ke kulinernya gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut nanti saya akan mencoba untuk mencari solusi ya Pak Tri ya, karena saya akan menghimpun semua data-data semuanya ya. Pak Tri nanti boleh nanti sampaikan banyak karena saat ini di pemerintah ya ini nggak ada nih Pak Sekda. Tadi kepala dinasnya ikut saya karena ada janjian tadi ke Polresta kemudian ke BPS, cuma yang mewakili kok tidak ada. Tapi ini Pak Tri, ini juga masukan kepada saya supaya saya nanti lebih lengkap lagi karena saya juga baru dapat dari Ibu dari Pak Tri ini, walaupun saya sudah tahu lapangan ya, saya juga akan kaji regulasinya nanti seperti apa, nanti juga akan saya kumpulkan untuk bisa kita mencari solusi terkait tersebut. Karena terkait Car Free Day ini banyak kepentingan dalam tanda petik ya, karena ada museum ya, mereka akhirnya mengumpulkan di dalam museum itu sendiri karena ada beberapa kuliner sudah harus kita perlu koordinasikan. Dan juga sekarang kita sudah mengevaluasi terkait dengan Car Free Day, karena tujuan awal Car Free Day itu sudah tidak seperti tujuan awalnya kan begitu ya. Tadi Pak Sekda jadi sampaikan ini kan bebas, tidak ada ngegas tadi itu ya. Kemudian kemarin juga mungkin Pak Rik dengar ya, dengan sekalian ada yang kena gigit anjing kan, akhirnya kita akan evaluasi kenapa ini tidak segera kita evaluasi, karena saat ini masih masa-masa kampanye ya. Jadi nanti insya Allah secepatnya kita akan evaluasi duluan baik Car Free Day-nya, baik nanti terkait dengan PKL Retahulisnya. Ini kan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dengan adanya Car Free Day tersebut. Juga termasuk ada dari otoritas dari Museum Brawijaya yang mengkondisikan ada kuliner. Dan ini kan bila kita duduk bersama ya, karena saat ini juga termasuk kita akan mengevaluasi terkait dengan penanggung jawab ya. Saat itu kemarin kalau nggak salah di sub ya. Nah nanti kita akan sesuaikan lagi, karena semakin kesini terkait dengan Car Free Day ini kan ada pembatasan dari kendaraan yang masuk, tetapi kan dalam pelaksanaannya ada juga keterlibatan dari Polrapar ya, karena ada olahraga dan pariwisata, jadi kreatifnya kulinernya itu masuk di Perida karena ada pemberdayaan UMKM-nya. Jadi harus lebih jelas dulu. Nanti saya akan putuskan ini, padahal terkait dengan PKL Retahulis ini tidak hanya terkait UMKM, nanti kan juga pembeli-pembelinya terkait dengan Polrapar juga, karena ada untuk Car Free Day-nya ini ada olahraga, kemudian sudah menjadi destinasi wisata juga. Nah itu akhirnya kita dengan kolaborasi dari lintas OPD kita harus duduk bersama. Nah sepertinya itu yang belum dilakukan, termasuk juga kita akan mengevaluasi dengan kebijakan Car Free Day ini agar bisa lebih baik terintegrasi dan semakin ke sana sesuai dengan harapan dari masyarakat Kota Malang. Itu Pak Tri, saya ini kan semua ya Pak Sekda kita akan kumpulkan. Nah ini ada juga dampak sampahnya juga ini. Jadi setelah selesai itu banyak ini juga dari dinas lingkungan hidup, banyak sampah yang berceceran. Nah dan juga terkait dengan lingkungan hidup juga seperti kemarin kan menutupi dengan tali itu. Nah ini sepertinya kita juga harus memberikan kepada mereka agar Car Free Day ini juga termasuk untuk kuliner, dan juga nanti akhirnya terkait juga dengan PKL Retahulis untuk mereka juga bisa lebih disiplin dan juga mulai batasi lagi ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak boleh harus kita batasi, karena saya lihat sudah semakin tidak tertata kan itu ya Pak. Nah itu yang kita ya itu ya Pak Tri, mudah-mudahan nanti saya banyak masukan-masukan, dan juga karena kita dalam momen untuk mengevaluasi Car Free Day akan juga terkait dengan posisi PKL Retahulis. Ngombe pertama di awal tahun 2024, ngobrol Boys Ilakes, mohon diinformasikan kepada rekan-rekan semua, mensosialisasikan program ngombe ini untuk bisa diketahui. Kemudian juga sekali lagi masyarakat kita jika ingin menyalurkan aspirasi-aspirasi, saran masukannya, ada hambatan bottleneck
di dalam memberikan informasi layanan publik nanti bisa disampaikan secara langsung kepada Bapak Wali Kota. Dan sekaligus program ngombe ini Bapak Wali Kota, meskipun Kota Malang ini sudah Smart City, e-government, SPBE, ada beragam aplikasi-aplikasi canggih, tetapi tidak ingin meninggalkan budaya lokal kita. Jadi budaya lokal, cangkruan, kongko-kongko, ini sekali lagi bisa menyambung tali silaturahmi, menyatukan frekuensi, dan sekaligus menghilangkan misinterpretasi gitu. Jika WA-WA-an atau lewat aplikasi-aplikasi. Demikian rekan-rekan, sekali lagi terima kasih, mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan dalam penyambutan. Teman-teman, salam satu jiwa. Kota Malang. Terima kasih, kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti awal tadi saya doorstop tadi, memang ini evaluasi saya 3 bulan saya menjabat sebagai pejabat wali kota. Selama ini memang saya ingin banyak mengharapkan masukan, kemudian ada permasalahan-permasalahan bisa langsung dimusnahkan dengan saya. Selama 3 bulan ini sudah ada upaya saya untuk bisa seperti itu, tapi saya rasa masih banyak yang kurang, walaupun mereka sudah banyak ketemu saya beberapa, tapi ada beberapa karena kesibukan saya minta Pak Sekda atau Kepala Dinas untuk bisa menemui mereka. Ya, sampai dengan kemarin masih banyak teman-teman komunitas ya, masyarakat yang paling bawah pun masih merasa belum bisa ketemu dengan saya. Padahal waktu jam kerja saya ini kan secara jamnya itu ya, kadang-kadang jam 8, kadang-kadang saya pulang jam 20. Ada beberapa wartawan ngecek ke kantor saya, bener nggak saya ini? Akhirnya bener betul Pak, saya di situ. Tapi juga rasanya belum cukup waktu saya itu, jadi betulnya harus 25 jam waktunya ya, 25 jam saya. Nah, ini kita coba karena pada saat apel itu kan kita ngumpulkan semua UPD, semua camat sampai dengan lurah. Nah, setelah apel kita biasanya mengadakan evaluasi atau coffee morning ya dengan UPD. Nah, sekarang saya balik. Jadi setelah UPD ini kumpul, semua saya kumpulkan. Nah, saya menerima semua masyarakat yang ingin bertemu dengan saya itu bisa menyampaikan unek-uneknya. Kemudian saya mencoba mencari solusi walaupun tidak, tapi tersampaikan kepada saya. Paling ada mereka udah puas, bisa langsung saya terima. Nah, itu jika saya mumpung ada UPD langsung saya tindak lanjuti. Nah, harapan saya nanti itu bisa lebih memuaskan mereka agar bisa ketemu, bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan saya. Karena di sisi lain, saya juga membutuhkan mereka. Saya untuk menentukan prioritas dan lain-lain. Tentu saya harus banyak menjaring ya terkait dengan apa yang harus bisa saya lakukan ya dari masyarakat. Jadi harapannya bottom up itu betul-betul saya ingin ketahui. Nah, itulah jadi akhirnya saya coba di awal tahun ini dengan menyediakan waktu saya, kita sama-sama ngobrol bareng enak, ada komunikasi, tidak ada sekat karena beberapa hal supaya memang keinginan saya itu semuanya tidak formal. Saya kepinginnya semua itu informal, jadi tidak ada satu protokolnya dan lain-lain. Dan alhamdulillah semua kan bisa terfasilitasi dan akhirnya saya mencoba ini dengan tagline ngombe. Ya, jadi ngobrol boys Ilagas, maksudnya kita ngobrol boys ini nggak ada sekat, ya kan? Karena boys itu kan sesuatu yang memang baik dilakukan tanpa ada sesuatu yang menjadi halangan. Ya, jadi lepas balance, makanya kita buat ngobrol boys Ilagas. Dan saya tempatkan di sini supaya ini kan saya ingat ada pendopo di Kabupaten Malang kan, itu sebagai tempat menerima masyarakat. Ini kan sebagai pendopo gazebo lah, kalau ini kecil ya, gazebo yang untuk bisa masyarakat itu tidak ada merasa kalau di ruangan saya misalkan ya ruang rapat segala macam kan kesannya beda, tapi kalau begini kan lepas. Ya itulah sebagai bentuk perwujudan dari Boys Ilagas itu. Akhirnya kita ngobrol Boys Ilagas. Berawal dari gazebo ini Pak ya, nanti akan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan gitu. Satu bulan ini saya lihat kerja apa, kemudian saya berpikir iya
mereka kan juga ingin menyampaikan ini kan ada harus yang dikeluarkan ya ke balai kota karena tempatnya tengah-tengah kota jauh, jadi seperti Sukun atau misalkan yang kalau harus misalnya termasuk Undangan muncul-muncul ya mau ke saya berapa kali angkutannya ke sini. Nah itulah kita coba, kita evaluasi, insya Allah ini dalam bulan depan kita akan atur jadwal. Mungkin minggu pertama hari Senin saya akan mengapelkan juga OPD-OPD di kecamatan tersebut dengan camat dan lurah supaya OPD-OPD juga ikut datang ke kecamatan supaya tahu juga. Kadang-kadang ada beberapa OPD kan nggak ngerti apa kantor kecamatan dan lain-lain. Dari situ setelah itu, setelah apel kita langsung terima pada masyarakat yang ingin bertemu dengan saya, bisa menyampaikan beberapa hal, unek-unek masukan maupun kritikan. Jadi itu kita jadwal per hari Senin ini, misalkan minggu depan ya, bulan depan Senin, Kecamatan Klojen, Seninnya lagi Kecamatan Penggandang, mana lagi nanti kita akan. Jadi bulan depan 4 kali nanti digelar. Ya, insya Allah kita coba mungkin bulan depan. Selama 1 bulan ini kita coba di sini dulu, nanti bulan depan kita coba di Kecamatan. Hari ini khusus untuk hadir ke sini untuk ikut program ngombe. Apa saja unek-unek yang tadi sudah disampaikan? Dengan adanya program ngombe ini, kita sebagai monitor pemerintahan Kota Malang dari Indonesia Damai cukup berterima kasih banyak kepada pemerintah Kota Malang, khususnya pada PJ, Bapak Wali Kota Wali Hidayat. Karena dengan adanya acara ngombe ini, jadi masyarakat bisa makin dekat dengan pemerintahan Kota Malang, dengan Wali Kota Malang. Dengan adanya kita seperti ada sambatan dari warga tentang jalan berlubang, tentang PDAM bocor, terus tentang pohon yang perlu ditebang atau dipangkas dan lain-lain. Terus harapannya dengan adanya program ini apa? Harapan ini dengan bertemunya pimpinan Kota Malang nomor 1 dengan masyarakat, baik dengan teman-teman wartawan, itu harus respon apapun cepat tanggap. Umpama ada keluhan apa-apa, jadi masyarakat itu banyak DM masuk ke kami, ke Indonesia Damai, baik lewat Japri maupun lewat grup. Kita punya grup Indonesia Damai, di mana di situ kan ada ke SKPD dan lain-lain. Nah, begitu ada laporan masuk, umpama katakanlah ada bencana, ada kecelakaan, ada pohon tumbang, sudah memonitor masing-masing. Kita tinggal memperkuat. Dan semoga ini cepat tertangkaplah. Jadi dengan di bentuknya pertama ngopi ngombe Boys Ilakes ini, mudah-mudahan amanah gitu aja. Simon Alfredo melaporkan.